Pasti tekanan dari ketua umum nggak sih? Apa? Ketua-ketua umum tuh melakukan tekanan-tekanan nggak kepada anggota dewan supaya tidak melakukan nggak lanjut. nggak Kalau lanjut. Partai Golkar, Bang Henry, Bung Henry, itu nggak ada. Dari kantor emang udah nggak mau datang aja Saya pokoknya. baru bangun Itu tidur, memang tadi katanya kesadaran ditanya. atau kehambatan yang dialami oleh para anggota dewan. Golkar kalau nggak salah yang hadir cuma 3 orang. Kenapa tuh Bang? Dari ya, mungkin kejebak mereka bukan, ya mungkin mereka punya, tapi yang pasti tidak ada Punya instruksi, apa? tidak ada instruksi Yang tidak tidak datang. hadir kenapa tuh Bang kira-kira? Tidak ada instruksi tidak datang dan tidak ada instruksi untuk memboikot, tidak ada sama sekali itu. baik. Juga Jadi tidak emang ada murni- instruksi untuk menggolkan juga ada. Oke, jadi biar emang maju murni dari- perdebatan dari- kita ya. dari kesadaran Biar anggota maju perdebatan kita. DPR Mungkin itu. kita langsung ambil aja contoh case-nya langsung. Banyak yang mengatakan bahwa salah satu implikasi terbesar dari putusan MK itu adalah tidak bisa majunya Kaisang sebagai cagup maupun cawagup. Apakah itu motif politik di balik DPR yang dianggap secara kilat oleh masyarakat merevisi Undang-Undang Pilkada, mengubah ambang batasnya atau mengubah narasinya dari MK mengatakan pasca dihitung berdasarkan penetapan, sementara dari DPR ingin merevisi Undang-Undang Pilkada menjadi tetap pada saat pelantikan dihitung usia 30-nya. Apakah ada motif politik demi Kaisang, Bang Habib? Sekarang kacamatanya kacamata partai nih, Bang Habib. Ya, sorry. Gimana tadi? Apakah revisi Undang-Undang Pilkada motifnya itu adalah supaya Kaisang tetap bisa maju sebagai cagup atau cawagup? Undang-undang itu kan erga omnes lah. Ya. Erga omnes mengikat untuk semua. Jadi tentu tidak ada motif untuk orang per orang. Kebetulan aja, kebetulan saja. Kebetulan aja ya. Kaisang jadi bisa. Oke. Kalimatnya selalu seperti itu. Mas Eno, tidak ada motif untuk orang per orang, tidak ada demi Kaisang. Ya tapi kan kalau rakyat mengatakan yang berbeda, artinya kan yang Bang mendapat Habib bisa bilang rakyat yang mana ini? yang tadi itu lempar-lemparan di DPR, yang artinya rakyat menangkap bahwa ada something wrong, bahwa yang mendapat manfaat dari undang-undang tersebut jika memang disahkan adalah orang-orang tertentu, dan itu tidak semua orang bisa merasakan itu. Selama ini dikatakan, oh ini artinya membuka ruang lebih luas bagi anak-anak muda untuk bisa maju. Anak-anak muda yang mana? Itu aturan tidak menghapus threshold usia kok, tetap 30 tahun. Cuman masalah pendaftaran dan Beda bulan penetapan, aja. beda bulan. Jadi nggak ada orang lain, itu nggak, idealisme semacam itu nggak cocok kalau untuk digunakan sebagai argumentasi di dalam pembelaan atas upaya tersebut. Jadi buat saya nggak masuk akal aja kalau itu kemudian kita mempersalahkan rakyat yang tadi marah itu dengan mengatakan bahwa ini bukan untuk orang per orang. Jadi buat saya pilkada itu harus dikembalikan ke kitohnya, ke rohnya. Rohnya ini punya rakyat, bukan sekedar punya elit politik, bukan sekedar konsensus elit politik. Kita bisa berdebat panjang tentang ini semua. Tapi kenapa kita sampai pada malam hari ini? Karena subjek dari persoalan yang kita perdebatkan itu, yaitu rakyat itu sendiri, merasa kedaulatannya di pemilu itu diganggu. Dengan upaya-upaya yang kalau Mbak Bivitri dirty vote, ini belum vote sudah dirty. Jadi itu yang kemudian rakyat merasa marah. Nah, kalau saya merasakan selama ini, makanya dari tadi saya diem aja, saya senyum-senyum aja. Karena buat saya, PDI Perjuangan, partai saya, konsisten. Dari kemarin kita menolak itu, hari ini kami mengumumkan 169 daerah langsung dengan menggunakan rujukan putusan MK yang kemarin. Jadi kami taat konstitusi, mau KPU mengeluarkan PKPU atau belum, kami sudah keluarkan itu. Jadi buat kami yang betul adalah kita ikut dengan aturan mainnya, rule of the game, karena rule of the game itu yang membuat rakyat bisa memutuskan dia akan protes atau tidak, dia akan membangkang atau tidak, dia akan marah atau tidak. Kalau kita juga sepakat pada rule of the game, dan itu udah jelas rule of the game-nya. Kalau dari saya begitu, Mbak Kemarin Sylvie. dalam rencana revisi Undang-Undang Pilkada, itu salah satu poinnya adalah ambang batas. Betul. Yang 7,5% untuk Jakarta itu hanya berlaku untuk partai non-parlemen. Kalau Oke. partai parlemen seperti PDI Perjuangan tetap 20%. Ditanggapi nanti, usai jeda pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.